Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas perintah if di spreadsheet. Nah, perintah if ini di spreadsheet bisa untuk menguji lebih dari dua kondisi. Kita lihat. Perintah if bertingkat adalah perintah if yang dilakukan untuk menguji lebih dari dua pilihan jawaban yang mungkin dapat dihasilkan. Nah, itu adalah kegunaannya. Contohnya begini. Jika seorang dosen, anggap begitu ya, dia membuat penilaian kepada mahasiswanya dengan angka 0 sampai 100 dengan syarat kalau seandainya nilainya besar sama dengan 80, maka nilainya diberi nilai A. Jika nilainya besar dari 65 atau sama dengan 65 tapi kecil dari 80, maka nilainya adalah B. Jika besar dan atau sama dengan 55 dan kecil dari 65, maka nilainya C. Kalau E besar sama dengan 45 atau kecil dari 55, maka nilainya D. Dan jika nilai seorang mahasiswa itu kecil dari 45, maka dia akan diberi nilai E. Nah, ini bentuknya seperti apa? Sama saja bentuknya dengan perintah if yang lain, yaitu sama dengan if buka kurung kondisi yang kita tetapkan, kemudian jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Tanda koma, bisa saja koma, bisa titik koma, tergantung pada sistem kita. Kondisi adalah berisi sel yang menjadi referensi. Maksudnya, jika kita menguji, kalau menguji tentu ada pengujinya. Apa yang diuji? Misalnya dinilai tadi. Jika suatu sel berisi suatu nilai, maka kalau nilainya itu besar dari segini, dari 80, besar sama dengan 80, maka apa yang akan ditulis di kondisi benar ini? Dan begitu juga dengan kondisi salah. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, maka yang akan dilaksanakan adalah kondisi benar. Di pilihan benar ini yang akan dikerjakan oleh spreadsheet. Tapi jika kondisinya salah, maka bagian ini yang akan dikerjakan oleh spreadsheet. Ya. Jadi dalam spreadsheet hanya dikenal dua kondisi. Bagaimana seandainya lebih dari dua? Nah, di kondisi salah kita lakukan pengujian ulang. Jadi jika kondisi ini salah, tentu saja perintah if ini akan melaksanakan yang ini, yang salahnya. Nah, di sini kita lakukan pengujian ulang. Buat lagi if satu lagi. Nah, gitu. Kita lihat implementasinya bagaimana. Saya masih tetap memakai aplikasi spreadsheet, yaitu OpenOffice Calc. Nah, kita lihat di sini misalnya saya ingin memberi nama di sini adalah nomor, kemudian sel berikutnya nilai angka, dan ini adalah nilai huruf. Nah, seperti yang contoh tadi, bahwa jika nilainya itu adalah di atas 80, misalnya 84, di sini saya tulis 37, di sini saya tulis 68, ya. Ini nomornya 1 2 3 ya. 1 2 3. Oke. Nah, ini kan seharusnya nilainya A. Apakah
kita tulis begini saja, A. Ya, kita letakkan di tengah, center. Apakah begitu? Kalau 37 berarti E. Kalau 68 berarti C. Di B. B ya. 68B. Nah, apakah kita tulis seperti itu? Nah, kalau dibuat seperti ini, apa akibatnya? Kita akan kerja dua kali. Sudahlah masukkan nilai angka, masukkan pula nilai huruf. Dan ini akan sangat melelahkan kalau seandainya jumlah mahasiswanya ada 500 orang. Apakah pernah seorang dosen menilai 500 orang? Pernah. Ya, untuk berbagai macam mata kuliah yang diajarnya di banyak perguruan tinggi. Ya. Nah, sekarang kita buat yang gampangnya. Nah, ini kita buat if sama dengan if jika kolom B4, if buka kurung B4 besar sama dengan 85, pembatasnya titik koma ya, maka tulis A, huruf A. Kalau tidak, E. Kita tes, tutup kurung. Salah dia. Ini A-nya dalam tanda petik nih. A, E. Masih salah. Masih salah. Apa salahnya nih? Kita stop saja dulu. Nah, kita lihat di sini bahwa di kolom ini harusnya nilainya adalah A. Di sini harusnya E, ini harusnya B. Ya. Nah, bagaimana seandainya kita dalam suatu penilaian ini ternyata 74. Nilai angkanya kita rubah menjadi 74, tapi nilai hurufnya tidak. Sementara ke seorang mahasiswa yang disampaikan adalah nilai huruf. Akibatnya dia mendapat nilai A, tapi nilai angkanya 74. Nah, ini menimbulkan masalah nanti di bagian administrasi. Jadi, untuk itu ini harusnya tadi 84 ya. Kita tidak menulis nilai huruf langsung, tapi kita serahkan ke rumus. Kita hapus dulu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if. If
buka kurung, kolom ini nilainya besar sama dengan 80. Jika besar sama dengan 80, maka tulis huruf A. Kalau enggak besar sama dengan 80, tulis huruf E. Tanda petik. Tutup kurung. Oke. Bagaimana seandainya nilainya 78? Dia akan tulis E. Kenapa? Karena kita belum setting, ya. Karena kita di nilai hurufnya kita belum setting, untuk B-nya belum, untuk C-nya belum, untuk D-nya belum. Jadi baru A. Jadi ini 84, dia dapat A. Bagaimana cara settingnya? Kita lanjutkan. Kita edit ini. Untuk mengeditnya tekan F2. Nah, kemudian di yang salah, di posisi salahnya kita buat if lagi. If B4 besar sama dengan 65, maka tulis B. Kemudian if di posisi salahnya lagi, if buka kurung B4 besar sama dengan 55, maka nilainya C. Kemudian if buka kurung B4 besar sama dengan 45, maka yang ditulis adalah D. Nah, perhatikan. Jika B4 nilainya besar dari atau sama dengan 80, maka A. Jika B4 besar atau sama dengan 65, nilainya B. Jika B4 besar sama dengan 55, nilainya C. Jika B4 besar sama dengan 45, nilainya D. Kalau tidak, berarti nilai angka yang dimasukkan kecil dari 45, maka nilainya E. Apakah ini bisa di-enter? Jawabnya belum. Kenapa? Karena tutup kurungnya masih kurang. Tutup kurung harus dibuat sebanyak buka kurung yang kita buat. Nah, berapa buah buka kurungnya? Kita hitung. 1, kemudian ini 1, 2, ini 1, 3, ini 1, 4. Berarti tutup kurungnya juga harus ada 4 buah. Ini baru 1, tambah 3 lagi. Oke. Lalu di enter. Dia nilainya A, ya, A. Karena nilainya di atas 80. Bagaimana seandainya kita isi 78? Di enter, dia akan berubah langsung jadi B. Bagaimana seandainya ditulis 64? Dia akan berubah langsung jadi C. Nah, itu cara membuat perintah if. Kemudian ini saya balikkan ke 84 lagi. Kemudian ini nilai huruf ini kita copy, Ctrl C, blok di mana saja yang akan kita masukkan nilainya, Ctrl V. Nah, dia langsung otomatis mengcopy. Apakah perintah ini mengikuti sel yang kita gunakan? Ya. Kita perhatikan di sini. Ini kolom B4, sel B4. B4 besar 80, B4 besar dari 65, B4 besar dari 55, B4 besar 45. Nah, sampai di sini dia tuh yang di atas tadi ya, yang A. Di yang E kita lihat
dia sudah berubah menjadi B5, 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 B5 gitu. Nah, begitu juga di bawahnya, dia sudah berubah menjadi B6. Oke. Nah, itu adalah cara untuk membuat perintah if dalam spreadsheet yang bertingkat. Jadi if ini tidak hanya untuk satu kondisi saja, tapi bisa untuk beberapa kondisi yang akan kita uji. Sampai di sini saja. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sampai jumpa. Wassalam.